Udah, Pak. Oke, sip. Nah, kita akan mulai. Nomor 1 itu adalah untuk menentukan kualitas citra dibutuhkan pengukuran resolusi. Sebutkan dan jelaskan teknik pengukuran citra tersebut. Ada yang tahu jawabannya apa? Ayo, ada yang bisa nyoba? Jadi nilai tertinggi itu didapatkan oleh Mas Aldi. Gede. Nanti tak liatin deh. Nah, ayo coba nomor 1 siapa yang mau nyoba jawab? Silahkan coba aja, salah nggak apa-apa. Siapa ayo? Mbak Nurul, Mas Aldi, Mas Wendy, Mas Tegar. Silahkan kalau mau nyoba jawab. Saya, Pak. Ayo, siapa nih? Salah nggak apa-apa ini, ayo. Saya Pak Aldi, Pak. Silahkan dicoba-coba. Ya, dia kan Atau untuk Mas Aldi nih, yang paling tinggi nilainya, ayo Mas. ya Pak. Jadi di sini ada soal untuk menentukan kualitas citra dibutuhkan pengukuran resolusi. Sebutkan dan jelaskan teknik pengukuran citra tersebut. Kalau menurut saya itu beberapa teknik pengukuran resolusi citra yaitu ada resolusi piksel, resolusi spasial, resolusi spektrum, resolusi temporal, resolusi tempora. Terus selanjutnya itu resolusi piksel. Resolusi piksel itu keterapan piksel dalam sebuah gambar resolusi gambar. Gambar diukur berdasarkan kerapatan piksel dalam 1 inch. Piksel per inch, ppi atau dots per inch, dpi. Resolusi 1 ppi berarti ada 1 inch persegi. Begitu juga resolusi 300 ppi berarti ada 300 piksel per 1 inch persegi. Terus selanjutnya resolusi spasial. Resolusi spasial ukuran objek terkecil yang masih dapat disajikan, dibedakan, dan dikendali pada citra. Semakin kecil ukuran objek yang dapat direkam, semakin baik resolusi spasialnya. Begitupun sebaliknya, semakin besar ukuran objek yang dapat direkam, semakin buruk resolusi spasialnya. Itu kaitan ini muncullah istilah resolusi tinggi dan resolusi rendah. Pada istilah pertama, ukuran pikselnya relatif kecil sehingga dapat menggambarkan bagian permukaan bumi secara detail dan halus. Sementara yang kedua, ukuran pikselnya relatif besar sehingga hasil penggambarannya agak kasar. Berikutnya itu resolusi temporal. Resolusi temporal ialah kemampuan sensor untuk merekam ulang objek yang sama. Semakin cepat suatu sensor merekam ulang objek yang sama, semakin baik resolusi temporal. Selanjutnya resolusi spektral. Resolusi spektral merupakan ukuran kemampuan sensor dalam memisahkan objek. Ada beberapa kisaran panjang gelombang. Berikutnya resolusi radiometrik. Resolusi radiometrik yaitu ukuran kemampuan sensor dalam merekam atau mengindra perbedaan terkecil suatu objek dengan objek yang lain atau dalam ukuran kepekaan sensor. Resolusi radiometrik berhubungan dengan kekuatan sinyal, kondisi atmosfer, hamburan, serapan atau tutupan awan, dan saluran spektral yang digunakan. Resolusi radiometrik, range, representasi atau kuantisasi
Data biasanya dipergunakan untuk format raster range tersebut dapat berupa 2 bit, 3 bit, 4 bit, 5 bit, 6 bit, 7 bit, 8 bit, 10 bit, atau 16 bit. Yang terakhir, resolusi tempora. Resolusi tempora adalah kemampuan sensor untuk merekam ulang objek yang sama. Semakin cepat suatu sensor merekam objek yang sama, semakin baik resolusi temporalnya. Satelit Iconos resolusi temporal itu 3 hari, Pak. Udah, Pak. Oke. Sip, bagus. Bentar. Mas Aldi ini dia. Teman. Oke, sip. Ada yang mau menambahkan mungkin? Nggak ada? Mantap sekali ya Pak Aldi ya. Oke, betul banget ya yang dibilangin Mas Aldi. Oke, lanjut. Nomor 2, sebutkan dan jelaskan perbedaan citra warna 8 bit dan 16 bit. Ada yang bisa jelasin? Halo Mbak Nurul. Masih bersama Halo, kami Pak. di sini. Masih, Pak. Ya, silakan mau nyoba jawab. Boleh. Oke. Tapi Nurul ada gambarnya nggak usah dijelasin ya, Pak? Iya, Contoh ya. boleh. Ya udah. Yang pertama citra warna 8 bit. Setiap piksel dari citra warna 8 bit hanya diwakili oleh 8 bit dengan jumlah warna maksimum yang dibuat sampai mana tadi? Ulangi ya, Pak. Setiap piksel dari citra warna 8 bit hanya diwakili oleh 8 bit dengan jumlah warna maksimum yang dapat digunakan adalah 256 warna. Ada 2 jenis citra warna 8 bit. Yang pertama, citra warna 8 bit dengan menggunakan palet warna 256 dengan setiap paletnya memiliki pemetaan nilai atau color map RGB tertentu. Model ini lebih sering digunakan. Kedua, setiap piksel memiliki format 8 bit. Contohnya gambar. Terus citra warna 16 bit. Citra warna 16 bit itu biasanya disebut sebagai citra high color. Dengan setiap pikselnya diwakili dengan 2 byte memori atau 16 bit. Warna 16 bit memiliki 65.536 warna. Dalam formasi bitnya, nilai merah dan biru mengambil tempat 5 bit di kanan dan kiri. Komponen hijau memiliki 5 bit ditambah 1 bit ekstra. Pemilihan komponen hijau dengan deret 6 bit dikarenakan penglihatan manusia lebih sensitif terhadap warna hijau. Seperti itu, Pak. Oke, bagus sekali. Mas Tegar mungkin mau menambahkan. Waduh, ini Mas Tegar sama Mas Wendy itu chat-chat doang ini, nggak ngobrol ini. Aduh. Nomor 3 aja, Pak. Oh, nomor 3 ya milih ya. Oke, nomor 2 sip seperti yang dibilangin sama Mbak Nurul. Jadi misalnya kalau ininya jawabannya sama itu nanti nilainya full itu. Oke, lanjut nomor 3, sebutkan perbedaan citra raster dan citra vektor. Yuk, silakan. Mau Mas Tegar atau Mas Wendy nih? Boleh. Oke, ya silakan Mas. Singkat ya, Pak. Ya, jadi kalau perbedaan citra raster dan citra vektor. Kalau citra raster itu jika di zoom maka akan terlihat piksel-pikselnya itu Pak, kotak-kotaknya itu. Jadi kalau citra vektor diperbesar berapapun
hasilnya masih halus dan tajam gitu Pak. Oke, ada tambahan mungkin? Ada yang mau nambahin? Mas Tegar ya tadi ya. Nurul jawabannya panjang, Pak. Boleh ya, Mbak Nurul, coba ya Mbak. Mbak. Sebentar. Yang pertama, citra vektor adalah citra yang dibentuk dari sejumlah kurva atau garis. Apa Garis sih Mas Wendy itu? Garis tersebut tidak bergantung pada beberapa Oh iya, banyak lanjut ya. piksel. Jadi, ketika Anda ingin melakukan pembesaran terhadap gambar tersebut, maka Anda tidak akan kehilangan detailnya. Selain itu, gambar vektor yang ketika di-zoom atau diperbesar juga tidak akan pecah maupun kabur. Ciri-cirinya juga dibaca nggak, Pak? Boleh ya, Pak, disebutin? Ciri-cirinya yang pertama, citra vektor itu memiliki sifat resolution independent. Yang kedua, gambar vektor merupakan gambar yang disusun dari objek geometris yang mana objeknya tersebut dibuat dengan berdasarkan perhitungan matematis. Yang ketiga, ketika ada Boleh. Sebutin aja ketika apa-apa. ketiga, Anda memperbesar gambar vektor, maka gambarnya tidak pecah maupun rusak. Yang keempat, vektor memiliki ukuran penyimpanan yang lebih kecil. Yang kelima, untuk beberapa format penyimpanan gambar, vektor seperti FH, CDR, AI, dan EPS. Yang keenam, gambar vektor merupakan gambar yang dipakai untuk kebutuhan ilustrasi yang membentuk geometri sederhana. Gambar vektor juga mempunyai warna solid dan warna gradasi yang tidak terlalu banyak terdapat variasi warna. Gambar vektor cocok digunakan untuk kebutuhan logo. Kebutuhan logo serta desain yang lebih berfokus pada kesederhanaan suatu produk. Beberapa aplikasi yang bisa Anda manfaatkan itu antara lain INK Escape, CorelDRAW, sama Adobe Illustrator. Terus citra raster juga dikenal dengan sebutan gambar bitmap. Gambar ini dibentuk dari pixel atau titik-titik yang mana nantinya grafisnya akan dipengaruhi oleh beberapa banyak pixel yang ada di dalam gambar tersebut. Jadi, ketika Anda melakukan pembesaran atau zooming, Anda akan melihat kumpulan kotak pixel yang ada di gambar tersebut. Selain itu, kemungkinan gambar yang Anda perbesar juga bisa pecah. Ciri-cirinya, yang pertama, gambar raster atau bitmap merupakan gambar yang disusun dari objek yang dinamakan pixel. Yang kedua, gambar ini mempunyai sifat dipengaruhi resolusi atau yang juga dikenal dengan istilah resolution dependent. Yang ketiga, memiliki ukuran file yang lebih besar. Keempat, ketika Anda memperbesar gambar raster, maka gambar tersebut kemungkinan akan pecah, rusak, maupun blur ketika Anda memperbesarnya melalui batas toleransi. Yang kelima, untuk beberapa format penyimpanan gambar raster yang tersedia seperti GIF, TIF, PMP, PSD, dan JPEG. Yang keenam, gambar raster adalah gambar yang dipakai untuk kebutuhan kompleks. Maksudnya, gambar ini lebih digunakan untuk kebutuhan bentuk dan juga warna yang beragam. Misalnya foto yang dapat dari bidikan kamera. Yang ketujuh, untuk aplikasi atau software yang bisa Anda gunakan untuk membuat gambar bitmap atau raster, yaitu Adobe Photoshop, Corel Photo Paint, Adobe Fireworks, dan atau GIMP. Seperti itu, Pak. Oke, sip. Nah, itu yang fullnya ya. Jadi misalnya kalau ada yang jawabnya agak singkat atau di bawahnya itu ya nanti nilainya agak berkurang. Oke, kayaknya udah mulai ngerti nih jawab apa nilainya udah berapa kayak gitu ya.
Nah, yang terakhir itu adalah ambil foto menggunakan kamera HP, DSLR, mirrorless, atau device yang kalian miliki, lalu edit foto tersebut, dan berikan juga histogramnya menjadi normal, citra terlalu gelap, terlalu terang, kontras rendah, sama kontras tinggi. Nah, di sini harus menaruh histogramnya, jadi harus ada grafiknya. Jadi di Mbak Nurul di sini nggak ada ininya ya, histogramnya ya. Lupa, Pak. Iya. Nah, itu nilainya berkurang seperti itu. Nah, untuk nilainya saya akan kasih lihat. Mau lihat nggak atau nggak usah? Nggak usah aja ya. Nurul udah tahu. Oh, Mbak Nurul mah eksklusif. Ah, iya udah pasti tahu. Yang lain udah pada tahu belum? Tuh, Oh ya. Nih, saya kasih tahu nih. Biar nggak penasaran ya kan. Mbak Nurul mungkin mau cross check mungkin? Boleh? Apa udah oke dengan nilainya? Iya sayang. Iya sebentar ya. Iya. Nah ini nilainya. Silakan dilihat. Nilainya Nurul kenapa nggak di 100-in, Pak? Oke, gimana? Nah, yang paling tinggi Mas Aldi, kedua Mas Rizky sama Mbak Nurul, yang terakhir Mas Wendy sama Mas Tegar. Jadi nggak apa-apa nilainya masih segini, nanti perlu diingat ya ini baru mid, belum UAS dan digabung sama tugas-tugas yang biasanya kalian kerjakan, itu biasanya dapat nilai. Nah, dari mid ini 25% diambil untuk nilai akhirnya, seperti itu. Oke? Sampai sini ada yang kecewa dengan nilainya mungkin atau Mas Aldi, duh kok saya dapat Kecewa, 90 Pak. kayaknya harusnya dapat 100 dapat 70 nih kayak gitu tuh mungkin. Ega tadi awalnya ragu-ragu. Mungkin Oke, kalau Mbak Nurul udah tahu ya kurangnya di mana ya? Udah, jadinya kecewa banget, Pak. Oke, kayak gitu. Sip. Mas Aldi ada yang mau ditanyain mungkin? Enggak? Atau saya salah nilai nih? enggak Pak. Benar itu. Waduh, Mas Wendy malah ngelunjak tuh minta 110. Oke. Nah, nggak apa-apa, tenang aja. Nanti kalian bisa memperbaiki nilainya di tugas sama di UAS nanti. Oke, nah sekarang karena saya jarang ngasih tugas, saya akan memberikan tugas untuk hari ini. Nah, oh ya, untuk materi hari ini itu adalah operasi dalam penggabungan citra. Nah, ada yang tahu nggak maksudnya apa? Oke, jadi di sini maksudnya itu adalah menggabungkan dua atau lebih gambar citra untuk dijadikan jadi satu. Ada yang mau bisa ngasih contoh? Oke, pertama contoh yang sederhana. Jadi misalnya kalau kalian tahu foto Polaroid, Tahu Pak.
Ya, tahu. Nah, foto Polaroid itu kan bentuknya ada frame warna putih ya di samping-samping foto ya. Iya. Nah, sedangkan misalnya kalau kita foto pakai kamera DSLR atau kamera HP itu kan biasanya full, nggak ada frame-nya itu ya. Yang Nah, kesisa. biasanya ya betul. Dan biasanya kita edit dulu. Nah, melalui proses edit yang tadi itu, nah hasilnya akhirnya adalah namanya itu adalah penggabungan citra. Seperti itu. Ada yang mau ngasih contoh yang lain? Foto kekinian kali, Pak. Oke, foto kekinian seperti apa tuh, Mas? Itu Polaroid sekarang lagi itu apa lagi populer. Ya, betul. Nah, mungkin ada yang gabungan blending juga. Jadi ini sama yang dibilangin kayak kelas sebelah, jadi dia bilang blending. Ada yang tahu nggak? Foto blending. Foto blend itu adalah menggabungkan dua foto, terus nanti dijadiin jadiin satu. Contohnya kayak ada gambarnya Mbak Nurul nih. Ada gambarnya Mbak Nurul, terus mau digabungin sama foto pemandangan. Nah, nanti foto pemandangannya itu membentuk mukanya dari Mbak Nurul, kayak gitu itu. Itu namanya blending. Seperti itu. Nah, terus contoh lagi yang kalian lakuin kemarin, yang ganti background. Nah, itu juga termasuk penggabungan citra. Jadi, kalau kemarin kan baru ganti warna aja ya backgroundnya ya. Nah, kalau sekarang misalnya kalau di belakangnya itu nanti kalian ganti ganti tempat mungkin. Nah, itu termasuk dari penggabungan citra seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Aman ya? Aman, Pak. Oke, untuk operasi penggabungan citra itu relatif mudah. Aplikasi yang biasa kita lakukan, kita pakai itu tetap sama pakai Photoshop. Nah, sekarang saya pingin kalian bikin PPT. Isinya itu adalah operasi dalam penggabungan citra. Oke? Oke, Pak. Oke, sip. Nah, PPT-nya minimal itu ada 12 slide. Di luar dari pembuka, logo depan itu sama di akhir penutup. Jadi tambah itu berarti ada 14 berarti ya. Seperti itu. Minimal 14 berarti. Oke? 14 Aman? gambar, Pak. Jadi nanti ada penjelasannya. Jadi ada operasi dalam penggabungan citra itu ada apa aja sih. Nah, nanti kalian jelasin. Terus nanti kalian berikan contoh-contohnya. Seperti itu. Aman? Insya Allah aman, Pak. Oke, sip. Seperti biasa, nanti misalnya kalau ada yang mau ditanyain, tanya aja lewat grup Telegram. Nanti kita diskusi bareng di sana. Oke? Oke, Pak. Baik. Oke, sip kalau gitu. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyain lagi? Nggak ada? Mas Mendy minta diulang, Pak. Apa tadi? Oh, Mas Wendy minta diulang. Yang bagian mana, Mas? Ini kok saya nggak keluar chatnya ya? Oh, ini dia. Ulang, Pak. Gimana? Headsetnya sebelah. Loh. Oke. Bikin PPT minimal 12 slide di luar dari logo depan sama belakang. Isinya itu tentang operasi dalam penggabungan citra. Nah, nanti kalian jelasin operasi dalam penggabungan citra itu ada apa aja sih, terus kayak gitu. Terus nanti kasih contohnya. Kayak gitu itu. Misalnya kalau kalian mau bikin gimana caranya penggabungannya gitu juga bisa. Dijelasin aja nggak apa-apa. Oke? Sudah paham Mas Wendy? Oke, sip. Mungkin gitu dulu. Ada yang mau ditanyakan? Belum, Pak. Oke. Ya udah, kalau gitu kita cukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Makasih Pak Oke. Akbar. Yuk, Terima kasih, makasih Pak. juga. Kita lanjut lewat Telegram ya. Ya, Ya Pak. baik. Halo, Singkat, Bro. singkat, padat, dan jelas. Enak kayak gini.